Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Smart, welcome to English class with me Miss Nisa Hasana. And today we will be learning about obligation, prohibition, and suggestion. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak apa sih arti dari obligation, prohibition, and suggestion itu? Obligation dan prohibition memiliki arti yang berlawanan. Yang pertama, obligation bermakna kewajiban atau keharusan, sedangkan prohibition bermakna larangan atau hal yang tidak diperbolehkan. Nah, kapan sih kita memakai kedua kata ini? Biasanya kita pakai dua kata ini dalam konteks rules atau peraturan. Jadi di situ kita bisa membahas tentang hal-hal apa saja sih yang diwajibkan untuk dilakukan dan hal-hal apa saja sih yang dilarang atau tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Yang terakhir, suggestion itu bermakna saran. Saran ini adalah sebuah anjuran bagi seseorang di mana seseorang tersebut tidak diwajibkan untuk melakukannya. Jadi boleh dilakukan atau boleh tidak ya Sobat Smart. Oke, jadi pokok bahasan kita kali ini yaitu kita akan mempelajari tentang bagaimana sih cara mengungkapkan atau mengutarakan kewajiban bagi seseorang, melarang, serta memberi saran seseorang untuk melakukan sesuatu. Without any further ado, let's get started! Kita mulai ya. Oke, jadi obligation, prohibition, and suggestion. Obligation yang berarti kewajiban, prohibition yang berarti larangan, dan suggestion yang berarti saran. Nah, di sini ada 5 models for stating obligation, prohibition, and suggestion. Models itu sama kayak kata ya. Nah, di sini obligation kita bisa pakai must atau have to. Must sama have to ini artinya sama ya, harus atau wajib. Nah, pada prohibition kita bisa pakai must not atau mustn't. Kedua kata ini memiliki arti yang sama, yaitu dilarang atau tidak boleh. Nah, mustn't ini adalah kependekan dari must not atau singkatan dari must not. Nah, biasanya mustn't ini dipakai dalam percakapan yang tidak resmi ya, atau biasa dipakai dalam bahasa lisan, bukan bahasa tulisan. Sementara pada suggestion kita bisa pakai should. Should ini berarti sebaiknya ya. Jadi kita kalau ngasih saran kan sebaiknya kamu bla 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 kayak gitu ya. Next, expression of obligation, prohibition, and suggestion. Di sini kita akan membahas contoh beberapa ekspresi untuk mengungkapkan obligation, prohibition, and suggestion. Yang pertama, obligation. You must wear uniform. You must wear uniform. Artinya, kamu harus memakai pakaian seragam. Yang kedua, we have to respect our parents. We have to respect our parents. Have to di sini yaitu berarti harus ya. Jadi artinya kita harus menghormati orang tua kita. Yang kedua, contoh pada prohibition atau larangan. Kalimatnya, we must not come to the school late. We must not come to the school late. Ya, ini termasuk rule ya. Kita tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Nah, untuk contoh ekspresi dari suggestion yaitu you should check your work before you collect it to the teacher. You should check your work before you collect it to the teacher. Yang artinya, kamu sebaiknya cek dulu kerjaan kamu sebelum kamu kumpulkan kepada guru. Next, kita akan membahas tentang pattern dari obligation, prohibition, and suggestion. Yang pertama yaitu obligation. Nah, pada obligation kita punya pattern, subject, kemudian ada modelnya yaitu must atau have to,
kemudian ada verbnya atau kata kerja, dan ada objek atau complementary. Nah, pada subjek ini kita bisa simpan kata we, misalnya. We must obey. Obey ini kata kerjanya, yaitu mematuhi. Kemudian objek atau complementary-nya itu our parents. Okay. We must obey our parents. Jadi ada subjek, ada must atau have to, ada verb, kemudian ada objek atau complementary. Kemudian pada prohibition kita sebenarnya punya hampir mirip ya patternnya. Ada subjek, kemudian ada model, ada verb, dan ada objek atau complementary-nya. Nah, bedanya di prohibition ini modelnya itu pakai must not ya. Kalau tadi kan pakai must atau have to. Kalau ini pakai must not karena larangan ya. Contoh kalimatnya, we must not discriminate our friends. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman kita. Ya, di sini ada must not, larangan. Yang ketiga yaitu suggestion. Di sini juga sama kurang lebih ya. Ada subjek, kemudian ada model, ada verb atau kata kerja, kemudian ada objek dan complementary. Nah, subjeknya you, modelnya kita pakai should karena saran ya, should yang berarti sebaiknya. You should avoid eating unhealthy food. Kamu sebaiknya menghindari makan makanan yang tidak sehat. Jadi di situ saran ya, saran artinya orang yang disarankan ini boleh melaksanakannya, boleh juga tidak. Jadi tergantung mereka gitu. Okay, next. Nah, dalam mengungkapkan obligation, prohibition, and suggestion, kita punya kata lain selain memakai models yang sudah Ibu perkenalkan tadi ya. Jadi ada must, have to, must not, mustn't, dan ada should. Nah, ini ada kata-kata lain untuk menggantikan kata-kata tersebut. Nah, ini pada obligation kita bisa pakai obligatory, ada necessary, kemudian ada responsibility. Oke, contoh pertama, it is an obligatory for you to take the final exam. It is an obligatory for you to take the final exam. Ini adalah suatu kewajiban atau keharusan untuk kamu mengikuti ujian akhir. Contoh yang kedua, memakai kata necessary. It is necessary for us to pay attention to the teachers when they explain the lesson. It is necessary for us to pay attention to the teachers when they explain the lesson. Ini adalah suatu kewajiban atau keharusan bagi kita untuk memperhatikan guru ketika guru sedang menjelaskan pelajaran. Selanjutnya, we have responsibility to keep the school area clean. Kita memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan area sekolah. Nah, jadi ini ketiga kata ini bisa menggantikan kata must atau have to dalam mengungkapkan obligation atau kewajiban. Selanjutnya, some other expressions to show prohibition other than must not. Jadi, ekspresi lain untuk mengungkapkan larangan yang bisa kita gunakan selain dari kata must not. Yang pertama kita punya prohibited, kemudian allowed, and forbidden. Oke, contohnya, it is prohibited for us to cheat during exam. Ini adalah sebuah larangan bagi kita ketika menyontek selagi ujian. Kemudian, you are not allowed to make calls or texts during lesson. Kamu tidak diperbolehkan untuk menelpon atau
texting atau WhatsAppan during lesson, selama pelajaran berlangsung. Dan contoh selanjutnya, it is forbidden for students to enter teacher's classroom without permission. Ini adalah sebuah larangan bagi siswa untuk memasuki ruang guru tanpa permisi atau tanpa salam. Oke, selanjutnya ada some other expressions to show suggestion other than should. Ekspresi lain untuk mengungkapkan saran yang bisa kita gunakan selain menggunakan kata should. Yang pertama kita punya suggest. Yang kedua ada better. Dan yang ketiga ada recommend. Contohnya, I suggest you to call your parents if you feel unwell. Sebaiknya atau aku menyarankan kamu untuk menelpon orang tua kamu kalau kamu merasa nggak enak badan. Yang kedua, it is better for you to finish your assignments before it's due. Sebaiknya kamu menyelesaikan tugas kamu sebelum waktunya untuk dikumpulkan. Dan yang ketiga, I recommend you to take more extracurricular this semester. Saya menyarankan kamu untuk mengambil ekstrakurikuler yang lebih banyak semester ini. Sekarang mari kita lihat aplikasi dari model obligation serta model prohibition dalam konteks rules, yaitu peraturan. Di sini ada contoh class rules. Yuk kita lihat sama-sama. Yang pertama ada we must wear uniform every day. Artinya kita harus memakai seragam setiap hari. We must come on time to class and to the flag ceremony. Kita harus datang tepat waktu ke kelas dan juga ketika mengikuti upacara bendera. Kemudian, we must keep our classroom clean and tidy. Kita harus menjaga kelas kita agar tetap bersih dan rapi. Yang keempat, we must put the garbage on the garbage bin. Kita harus menyimpan sampah atau membuang sampah ke tempatnya. Selanjutnya, we must keep our voice low. Jadi kita harus jangan berteriak. Kemudian, we must respect our friends who are working seriously. Kita harus menghargai teman kita yang ingin belajar dengan serius gitu. Jadi maksudnya jangan diganggu gitu ya. Dan ada juga we must work at our desk most of the time. Jadi selama pelajaran berlangsung kita harus selalu berada di meja kita gitu. Jadi kalau nggak penting-penting banget kita nggak usah pergi-pergi dari meja gitu. Kemudian di sini juga selain ada kewajiban, ada juga hal-hal yang dilarang dalam peraturan kelas. Kita punya we must not wear sandals, t-shirt, or casual wear during the school hours. Jadi artinya kita dilarang untuk memakai sandal, memakai t-shirt, atau memakai pakaian yang casual selama pembelajaran di sekolah. Kita juga punya we must not come late to school. Kita tidak boleh datang terlambat ke sekolah. We must not litter. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. We must not write or draw anything on the desk and on the walls. Kita tidak boleh atau dilarang untuk menulis atau menggambar apapun di meja, juga di tembok. Kemudian, we must not be noisy during learning. Kita dilarang untuk berisik saat sedang belajar. Selanjutnya, we must not chat and talk very loudly in class. Kita tidak boleh mengobrol terlalu kencang ya, terlalu keras ketika di kelas. Dan yang terakhir, we must not play around. Kita tidak boleh bermain-main selama pelajaran berlangsung. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan kata must dalam obligation
dan contoh penggunaan kata must not dalam prohibition. Ini kita simpan dalam konteks class rules atau peraturan di kelas. Yang terakhir, di sini kita akan melihat contoh penggunaan dari kata should, yaitu dalam suggestion atau menyarankan. Nah, di sini kita punya kalimat, your English teacher says, I'm sure you are all ready to use English with me and your friends. You should not be ashamed to use English with me. You should not be ashamed to speak and write to each other in English. And you should be sure that you can do it because I will always help you. Nah, di sini kita punya kata yang digarisbawahi. Ada should not be ashamed to use English with me. Artinya seharusnya tidak boleh malu untuk menggunakan bahasa Inggris dengan guru. Kemudian you should not be ashamed to speak and write to each other in English. Kamu sebaiknya tidak malu untuk berbicara atau menulis dalam bahasa Inggris. Kemudian you should be sure that you can do it because I will always help you. Dan kamu sebaiknya harus yakin bahwa kamu bisa melakukannya karena Miss akan selalu ada untuk menolong kalian. So ya, pelajaran kita untuk hari ini Miss cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. See you in the next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.